Assalamualaikum Sobat Belalak BNews TV. Semoga kalian sehat-sehat semua dan kaya raya ya, amin. Nah, sesuai janji tim Melalak di episode 9 untuk kembali mengulas detail tentang kota Sabang. Alhamdulillah nih, akhirnya kami dari tim Melalak BNews TV dapat kembali ke kota ini dan merealisasikannya. Ya, walau tidak keseluruhan tempat yang dapat tim Melalak kunjungi, setidaknya tempat-tempat berikut menjadi perwakilan lengkap dari tim Melalak yang wajib kamu kunjungi ketika Sobat Melalak ke Sabang. Seperti apa keseruannya? Berikut penjelasannya. Sebelum beranjak mengulas kota Sabang, tim Melalak kehadiran tamu dari Jambi nih, yang mana jam terbang Melalak mereka jauh lebih tinggi daripada tim Melalak BNews TV sendiri. Nah, udah gak sabar kan? Yuk ikuti perjalanan mereka. Dalam pelajaran geografi, kita mengenal kota Sabang sebagai kota yang paling barat di Indonesia. Secara administratif, Sabang masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Namun, secara lokasi, Sabang terletak di Pulau W. Sabang memiliki banyak pulau-pulau kecil yang tersebar di sisi utara dan barat, dengan Pulau W sebagai pulau terbesarnya, dan Pulau Rondo sebagai pulau yang terletak paling utara. Kota Sabang sangat dikenal dengan panorama alam pantainya yang mengesankan. Tidak heran bila Sabang dijadikan tuan rumah untuk aneka festival kelautan seperti Sail Sabang pada 2017 lalu dan Sabang Marine Festival pada April tahun ini. Sabang kini juga telah memiliki Sabang Yacht Club yang terkoneksi dengan yacht club lain di Asia Tenggara. Tak hanya panorama pantainya saja yang bagus, Sabang juga memiliki banyak destinasi wisata lain yang akan membuat liburanmu semakin berkesan. Ikuti terus cerita selengkapnya ya. Sabang merupakan salah satu wisata alam yang ramai didatangi wisatawan jika berlibur ke Aceh, karena memiliki pantai yang indah sehingga wajib untuk didatangi. Untuk menyeberang ke Pulau Sabang dari Banda Aceh ataupun sebaliknya, bisa menggunakan kapal lambat, kapal feri maupun dengan kapal cepat. Kapal feri lintasan dari Pelabuhan Ulelehue Banda Aceh, Pelabuhan Balohan, Sabang, Senin Sabtu memiliki jadwal 3 kali, pulang pergi dan hari Minggu 4 kali. Sementara untuk jadwal penyeberangan kapal cepat memiliki jadwal setiap hari, Senin hingga Minggu sebanyak 2 kali. Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah, sesuai dengan cuaca dan situasi di lapangan. Nah, itu dia jadwal kapal penyeberangan Banda Aceh menuju Sabang terbaru pada 2022 ini. Jika menggunakan jalur laut dapat ditempuh melalui Pelabuhan Ulelehue Banda Aceh. Adapun angkutan penyeberangan yang dapat dipilih yaitu kapal motor ekspres dan kapal Roro Ferry yang akan mengantarkan Anda ke Pelabuhan Balohan, Sabang. Kapal motor ekspres yang lebih dikenal dengan sebutan kapal cepat dioperasikan oleh pihak swasta dengan armada KM Cantika 89, Bahari 89, dan Bahari 2F. Kapal yang hanya melayani penyeberangan penumpang ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit untuk sampai ke Balohan. Jika ingin menyeberang dengan membawa kendaraan seperti mobil atau motor, maka kapal Roro Ferry adalah pilihan yang tepat. Kapal Roro Ferry yang biasa disebut dengan kapal lambat membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke Pelabuhan Balohan dari Pelabuhan Ulelehue. Nah, tibalah kami di kota Sabang. Dan saat kami berkunjung ke kota ini, ternyata sudah kehabisan hotel dan mes penginapan. Dikarenakan bertepatan dengan jadwal libur nasional hingga kota ini dipenuhi pengunjung. Namun ada seorang teman bergerilya mencari tempat untuk kami berteduh. Dan akhirnya tim Melalak mendapat penginapan sebelum simpang menuju Sabang Fair, yakni penginapan Zahira. Tarifnya cukup tergolong murah kok, yakni Rp15.000 per malam untuk kamar family dengan 5 tempat tidur dan Rp600.000 untuk kamar dengan 7 tempat tidur. Kami pun menggelar alat masak dan menggoreng cemilan sembari menikmati waktu sore di Sabang menanti datangnya waktu malam. Malam telah tiba, sahut-sahutan kumandang azan dan serangga pun menghiasi awal masuknya kegelapan.
Kami pun mengawali perjalanan dengan berkeliling kota sebelum ke spot wisata yang akan kami tuju besok. Dan persinggahan tim melalak pertama tertuju pada kantor Wali Kota Sabang. Ini sebagai penanda kami dan tim melalak asal Jambi telah menginjakkan kaki di Kota Sabang. Hari pun semakin larut, lelah tubuh membebani karena antri panjang yang dilalui selama di penyeberangan dan membuat kami bergegas pulang untuk mengumpulkan tenaga untuk ke tempat-tempat menarik yang akan kami kunjungi besok. Berkunjung ke Sabang tentunya tak lengkap tanpa berfoto di depan Tugu 0 km Indonesia. Karena lokasinya yang berada di kawasan hutan, jangan heran jika sepanjang perjalanan menuju monumen, kamu akan banyak menjumpai monyet-monyet yang berjalan bebas. Tinggi Tugu 0 km ini mencapai 43,6 meter dengan 4 pilar penyangga yang megah. Fasilitas di sekitar area wisata sudah sangat memadai, mulai dari tempat makan hingga toilet dan toko oleh-oleh bisa dengan mudah kamu jumpai. Sabang adalah kota yang berada di sisi paling barat Indonesia. Statusnya sebagai kota paling barat di Indonesia ini membuat Sabang memiliki Tugu 0 km atau disebut juga Monumen Kilometer 0. Ya, Tugu setinggi 22,5 meter ini merupakan simbol dari titik 0 km wilayah Indonesia, serta perekat Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Namun Tugu ini bukan hanya penanda wilayah saja, tapi juga objek wisata bersejarah. Tugu 0 km adalah sebuah bangunan berbentuk lingkaran berjeruji dengan bagian atas menyempit menyerupai matabon. Pada bagian puncaknya terdapat patung burung Garuda menggenggam angka 0. Saat berkunjung ke Tugu kilometer ini, kamu akan menemukan beberapa filosofi serta pesan-pesan kebangsaan yang menyatukan keberagaman Indonesia. Pertama, 4 pilar kokoh yang menyangga bangunan merupakan simbol batas-batas Indonesia, yaitu Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai ke Pulau Rote. Kemudian kamu juga akan melihat sebuah lingkaran besar pada tugu yang menjadi analogi dari angka 0. Selanjutnya, ornamen berbentuk segi 8 menggambarkan landasan ajaran Islam, kebudayaan Aceh dan Nusantara dalam lingkup yang luas. Dan ada pula motif senjata pusaka warga Aceh, rencong. Ini merupakan simbol keikutsertaan warga Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di monumen ini kamu juga akan melihat beberapa penanda penting. Pertama, prasasti peresmian Tugu
yang ditandatangani Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Kemudian prasasti bertuliskan penetapan posisi geografis kilometer 0 Indonesia tersebut diukur pakar BPP Teknologi dengan menggunakan teknologi Global Positioning System atau GPS. Prasasti ini ditandatangani Menteri Riset dan Teknologi atau Ketua BPP Teknologi B.J. Habibie pada 24 September 1997. Terakhir ada prasasti menjelaskan posisi geografis tempat ini. Jika berkunjung ke Tugu 0 km di Sabang ini, kamu akan diberikan sertifikat sebagai penanda sudah mengunjungi titik 0 Indonesia. Tugu 0 km ini dibangun menghadap laut, jadi kamu bisa menyaksikan hamparan Samudra Hindia dari atas Tugu. Sementara pada bagian bawah Tugu, ada sejumlah pedagang menyediakan beragam souvenir. Tugu 0 km terletak di Pulau W, atau tepatnya di areal hutan wisata Sabang, Desa Iboi Ujong Bau, Kecamatan Sukakarya, Sabang. Dari kota Sabang, perjalanan akan memakan waktu sekitar 40 menit. Tugu 0 km di Sabang memiliki kembarannya, yaitu di Merauke, Papua, tepatnya di distrik Sota, Kabupaten Merauke. Perlu kamu ketahui bahwa Tugu 0 km ini tidak dibangun persis di titik paling ujung Indonesia, karena secara teknis, wilayah paling ujung di sisi barat Indonesia adalah Leblah. Tugu 0 km Indonesia Sabang adalah sebuah monumen yang menandakan titik 0 km Indonesia, yang menjadi salah satu ikon Pulau W. Tugu ini merupakan salah satu tempat wisata di Sabang yang wajib Anda kunjungi sebagai bukti Anda sudah pernah mengunjungi pulau paling barat Indonesia ini. Monumen yang sama bisa Anda temukan di Merauke, Papua. Sebenarnya Tugu 0 km Indonesia ini harusnya berada di Pulau Rondo, karena pulau ini merupakan pulau paling luar di barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Nicobar, India. Pulau ini letaknya sekitar 19 mil dari Pulau Sabang atau Pulau W. Karena aksesnya tidak memungkinkan, maka tugu ini pun dibuat di ujung utara Pulau W. Tugu 0 km Indonesia ini diresmikan pada 9 September 1997. Namun tugu ini telah direnovasi pada 2015 lalu dan selesai pada 2017. Saat ini Anda melihat bangunan baru yang lebih indah. Di sini Anda juga akan melihat suasana di mana Samudra Hindia bertemu di barat dan Laut Andaman di timur. Angin sepoi-sepoi yang berhembus membuat tempat ini terasa sangat sejuk. Bangunan ini dicat dengan warna putih dan memiliki ketinggian sekitar 43,6 meter. Monumen ini didesain seperti angka 0 dan di puncaknya terdapat patung Garuda. Terdapat dua lingkaran seperti angka 0 dan di dua sisi angka terdapat rencong yaitu pisau atau belati khas Aceh. Monumen kilometer 0 ini dibangun untuk menunjukkan penanda geografis yang unik.
Di dekat tugu ini ada jembatan yang dibuat agar pengunjung bisa turun ke dekat pantai, tepatnya di bawah tugu. Karena tugu ini dibuat di ketinggian, dibuatkan juga jembatan untuk turun ke bawah. Jembatan ini bisa Anda jumpai di seberang jalan Tugu 0 km dengan berjalan sedikit. Untuk menuruni tangga dan jembatan ini, Anda harus berhati-hati, khususnya musim hujan karena bisa terpeleset. Di samping keindahan alam, bagi Anda yang suka berburu matahari terbenam, Kilometer 0 merupakan salah satu spot sunset terbaik di Sabang. Tur Sabang dengan kami, di mana kami telah mengemas paket wisata dengan kunjungan tempat wisata yang lengkap di Pulau W. Kawasan wisata Tugu 0 km Indonesia sudah terdapat banyak fasilitas wisata seperti kedai souvenir yang bisa Anda jumpai di sepanjang jalan area kilometer 0, seperti warung, kafe, dan juga wisata kuliner khas Sabang yaitu rujak kilometer 0 dengan bumbu yang khas. Di samping itu Anda juga bisa menikmati kelapa muda dan rujak khas ini sambil menikmati suasana di Monumen Kilometer 0 Indonesia. Kawasan Tugu Kilometer 0 ini merupakan daerah kawasan lindung. Tak heran jika Anda melihat hutan yang begitu lebat dan memberikan udara yang sejuk. Di samping itu terdapat spesies endemik di area ini seperti spesies burung, yaitu burung ekor gunting Pulau W, spesies monyet, dan lain sebagainya.
Selanjutnya tim ke Pantai Iboy. Pantai yang satu ini bisa dibilang pantai yang jadi ikon kota Sabang. Lokasinya hanya 30 menit dari pusat kota. Situasi pantai dan ombak yang tenang membuat pantai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat bersantai. Alam bawah lautnya yang cantik juga jangan sampai dilewatkan. Di sini banyak tersedia berbagai tipe penginapan di dekat pantai jika kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Pantai Iboy Sabang merupakan salah satu destinasi wisata bahari populer dan tempat wisata utama di Sabang, Pulau W. Pantai ini terletak di bagian barat Pulau Sabang, Aceh, sekitar 20 km dari pusat kota Sabang atau 40 menit dari Pelabuhan Balohan, Sabang. Pantainya menghadap ke Pulau Rubiah yang terkenal dengan taman lautnya, yaitu Taman Laut Rubiah dengan luas sekitar 2.600 hektar yang penuh dengan biota laut dan spesies langka. Pantai Iboy memiliki banyak sekali bungalow di lereng bukit yang menghadap ke pantai dan akomodasi tepi pantai yang nyaman, di mana fasilitas wisata lainnya mudah ditemukan seperti restoran, pusat oleh-oleh, operator selam scuba, dan snorkeling. Di Iboy, lingkungannya sangat ramah dan masyarakat sangat suka bersosialisasi, di mana Anda dapat menikmati kehidupan pantai dengan panorama yang luar biasa. Pantai Iboy memiliki pantai pasir putih dengan air laut biru, di mana Anda dapat menikmati snorkeling dengan ratusan ikan warna-warni, berenang, dan dekat dengan banyak spot snorkeling dan diving. Dikelilingi oleh hutan tropis menawarkan suasana yang luar biasa. Berikut aktivitas wisata yang bisa kamu lakukan di Pantai Iboy, Sabang. Menyelam scuba diving. Menyelam menjadi salah satu atraksi utama bagi banyak wisatawan asing pada umumnya. Banyak penyelam baik profesional dan masih mengambil lisensi selam datang ke tempat ini. Ada beberapa operator dan sekolah selam bisa Anda temukan di pantai ini. Salah satu tempat menyelam di Sabang yang dekat dengan Pantai Iboy adalah Taman Laut Rubiah atau Pulau Seulako. Banyak sekali hal menarik yang akan Anda lihat di bawah laut, mulai dari spesies ikan langka, karang langka, dan beragam biota laut lain seperti penyu dan lain sebagainya. Snorkeling di taman laut. Snorkeling merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan di Pantai Iboy. Terdapat banyak sekali penyedia peralatan snorkeling berjejer di pantai ini. Dengan snorkeling, Anda bisa melihat beratus-ratus ikan warna-warni, beragam jenis ikan dan terumbu karang yang cantik, dan ikan di sini sangat ramah terhadap snorkeler. Mereka akan mendekati Anda saat Anda mulai melakukan kegiatan snorkeling. Ini membuat pengalaman seru dan menyenangkan bagi banyak wisatawan. Dengan jarak pandang yang jauh karena airnya yang jernih, membuat snorkeling di tempat ini seperti akuarium yang besar. Tempat ini pun menjadi salah satu tempat terbaik snorkeling di Sabang. Pulau Rubiah. Tak lengkap rasanya jika ke Sabang tanpa melakukan island hopping. Salah satu pulau yang wajib kamu kunjungi adalah Pulau Rubiah. Destinasi wisata yang bisa kamu temui di sini tak lain adalah Taman Laut Rubiah yang menghadirkan pesona kekayaan alam bawah laut terindah di Sabang. Meski tak berpenghuni, tapi sudah cukup banyak warung dan tempat penyewaan alat-alat snorkeling yang tersedia di sekitar pantainya. Untuk menuju ke sini, kamu bisa menyeberang dari Pantai Iboy dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 30 menit. Menikmati masakan seafood. Setelah puas Anda melakukan kegiatan wisata bahari di pantai, Anda bisa mencoba menikmati seafood atau kuliner laut. Kuliner ini bisa Anda dapat di berbagai kafe khusus di pantai ini. Berbelanja souvenir. Tak hanya menikmati keindahan alam dan pantai, di sepanjang pantai Taupin Laye, Iboy juga terdapat beberapa toko souvenir
di mana Anda bisa berbelanja oleh-oleh maupun souvenir khas Sabang. Ada beragam produk kerajinan tangan dijual di toko souvenir ini, mulai dari gantungan hingga pakaian. Berjalan dari Tepin Layo hingga Yulia Bungalow. Area yang dekat dengan pantai ini memiliki kondisi berbukit. Dengan mengeksplorasi area sekitar pantai, Anda akan terasa seperti berpetualang. Sepanjang pantai mulai dari kedai souvenir dekat Eric Greenhouse sampai dengan melewati Yulia Bungalow. Kondisinya banyak batu dan formasi bebatuan dan dibuatkan jalan dan tangga-tangga setiap menaiki bukit-bukit kecil. Di sepanjang jalan tersebut terdapat banyak pepohonan yang rindang dan suasana yang begitu tenang dan pemandangan yang indah. Menikmati pemandangan bawah laut dengan boot kaca. Bagi Anda yang tidak mau snorkeling atau tidak ingin berbasah-basahan dan hanya punya waktu singkat dalam short trip ke Sabang, Anda bisa menikmati keindahan bawah laut melalui boot kaca. Dari sini Anda bisa melihat pemandangan bawah laut. Anda bisa menyewa perahu kaca di Tepin Layo dan operator akan membawa Anda berkeliling tergantung pada paket yang Anda pilih. Jika Anda memilih paket keliling Pulau Rubiah, maka bot akan membawa Anda dari dermaga hingga berkeliling ke Pulau Rubiah. Berenang di Pantai Tepin Layo. Pantai Tepin Layo merupakan bagian dari Pantai Iboy dan menjadi salah satu primadona wisata bahari di Pulau Sabang. Di pantai ini terdapat dermaga bot kaca menuju ke Pulau Rubiah dan juga banyak pusat kuliner dan fasilitas wisata lain. Tak terkecuali banyak wisatawan yang berenang di pantai ini dan juga bersnorkeling. Setelah berenang, Anda bisa langsung menikmati wisata kuliner. Di malam hari, dari pantai ini Anda bisa melihat gemerlapnya lampu dari kota Sabang. Bersantai di kamar penginapan dengan pemandangan laut. Pantai ini memang sangat terkenal keindahannya. Wisata bahari pantai ini benar-benar menghipnotis siapa saja yang mengunjungi pantai ini. Banyak juga wisatawan bersantai di balkon penginapannya yang mengarah ke pemandangan laut. Pantainya yang begitu indah dan air biru yang sangat jernih membuat mata selalu ingin memandang. Akses ke Pantai Iboy, Sabang. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi salah satu pantai di Sabang ini, akses ke pantai ini sangatlah mudah. Perjalanan bisa dimulai ketika Anda tiba di Aceh, baik melalui Bandara Sultan Iskandar Muda maupun Terminal Batoh. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Anda bisa memesan transportasi menuju ke Pelabuhan Ulelewe, atau juga bisa dengan merental mobil di Aceh. Dari Pelabuhan Ulelewe, Anda bisa memesan tiket kapal menuju ke Sabang. Terdapat dua jenis kapal, yaitu kapal cepat dengan durasi 45 menit dan kapal lambat dengan durasi 1 jam 45 menit. Ketika Anda tiba di Pelabuhan Balohan Sabang, Anda bisa menaiki transportasi umum atau Anda juga bisa merental mobil di Sabang. Perjalanan menuju ke Iboy memakan waktu selama 45 menit dari Pelabuhan Balohan. Pantai Iboy Sabang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini bukan tidak beralasan. Pantai dengan pasir putih yang indah, pemandangan bawah laut yang mempesona, air laut yang biru jernih, dan pemandangan alam yang fantastis menjadi daya pikat yang luar biasa baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
Tar. Hah? Menara Merah Putih. Malam pun tiba, kami menuju Menara Merah Putih, melihat pemandangan kota Sabang dari atas tower Pulau W. Menara Merah Putih Sabang merupakan sebuah menara yang dibangun di dekat Pelabuhan Bebas Sabang. Menara ini dikenal dengan nama Merah Putih karena cat yang digunakan di menara ada warna merah dan putih. Menara Merah Putih ini menjadi salah satu tempat wisata baru di Sabang dan belakangan ini menjadi tempat yang sangat booming di Pulau Sabang. Pengunjung bisa menaiki menara yang tangganya mengelilingi menara persegi 4 hingga sampai di atasnya. Terdapat beberapa tempat makan atau kafe yang populer di dekat Tower Merah Putih ini. Salah satunya adalah Aci Rasa Kopi dan Cafe, di mana Anda bisa menikmati kopi khas Aceh yang enak. Di samping itu terdapat beberapa warung lain yang menjual kuliner Aceh dan Indonesia. Pemandangan dari taman dekat menara ini memang indah. Ditambah lagi pemandangan bot nelayan yang berwarna-warni, dan di sini Anda juga bisa melihat banyak orang yang datang untuk mancing di pinggiran. Tempat ini menjadi salah satu tempat memancing pinggiran di Sabang. Anda bisa memancing casting maupun dasaran di dekat taman ini dengan suasana yang santai.
Pengunjung bisa menaiki menara yang tangganya mengelilingi menara persegi 4 ini hingga sampai di atasnya. Dari atas menara Anda akan disuguhkan pemandangan kota Sabang, Pelabuhan Bebas Sabang, Pulau Kelah, dan laut lepas yang luas. Pemandangan ini sungguh akan membuat Anda sangat terpesona. Tak hanya pemandangan kota Sabang, tempat ini juga menjadi salah satu spot sunset di Sabang yang sangat memukau. Anda bisa menikmati pemandangan sunset dan sunrise sekaligus di tempat ini. Kami pun pulang dan beristirahat untuk melanjutkan persiapan penyeberangan balik ke kota Banda Aceh. Pantai Sumur 3. Pagi menyapa. Sebelum beranjak ke pelabuhan, kami menyempatkan singgah dan sarapan di Freddy's Cafe Sumur 3. Di sisi timur kota Sabang terdapat sebuah pantai yang jadi favorit banyak orang untuk menikmati sunrise. Pasir pantainya yang putih dan jernihnya air pantai akan membuatmu betah berlama-lama di sini. Nama Sumur 3 diambil dari sejarah 3 sumur air tawar yang konon katanya berada di area pantai ini. Kamu juga bisa menghabiskan waktu siangmu dengan makan-makan di warung seafood yang banyak tersebar di area pantai. Objek wisata Pantai Sumur 3 merupakan pantai indah yang terletak di Gampung Le Meule, Pulau W. Pantai yang berpasir putih ini dikenal dengan panorama alam yang begitu mempesona. Sebagai pantai yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara, Pantai Sumur 3 dilengkapi fasilitas pendukung seperti diving dan snorkeling. Sehingga tak heran bila pantai ini banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara untuk memanjakan diri di pantai ini. Pantai Sumur 3 berlokasi di pantai timur Pulau W atau sekitar 15 menit dari kota Sabang. Tepatnya di Kecamatan Ieu Meule, Sukajaya, Sabang, Pulau W, Provinsi Aceh. Konon katanya asal-muasal nama Pantai Sumur 3 ini dikarenakan memiliki 3 sumur air tawar di sana. Sehingga oleh sebab itu tempat itu dinamai dengan nama Pantai Sumur 3. Pantai Sumur 3 memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pantai Iboy atau Pantai Kapang. Pasir di Pantai Sumur 3 lebih putih berkilau bak kristal dan lembut meskipun airnya sedikit berombak. Panorama pantainya membentangkan laut biru dipadu angin sepoi yang menggerakkan nyiur di pinggir pantai. Selain itu, pantai yang jernih dengan air laut berwarna biru kehijauan adalah pemandangan yang sangat menenangkan jiwa. Pohon kelapa yang dihembuskan oleh angin laut pastinya membuat Anda nyaman saat rebahan di pasir pantai atau duduk di rerumputan dan bawah pohon kelapa. Sementara itu di lokasi pantai ini juga terdapat situs bersejarah peninggalan masa Jepang, yaitu banyaknya benteng sisa pendudukan Jepang meski kurang terawat. Namun benteng tersebut masih bisa ditemukan di wilayah Pantai Sumur 3 tersebut. Pantai Sumur 3 bisa dikatakan sebagai surga untuk Anda yang suka melakukan aktivitas diving dan snorkeling serta berselancar angin. Sabang merupakan salah satu kota paling barat di Indonesia. Secara administratif, Sabang termasuk dalam wilayah Provinsi Aceh, tetapi lebih tepatnya Sabang berlokasi di pulau kecil yang bernama Pulau W. Walau sebuah pulau yang relatif kecil, namun di daerah ini memiliki keindahan alam yang sempurna. Di Sabang sendiri memiliki banyak objek wisata yang menarik seperti Pantai Iboy, Pantai Sumur 3, Pantai Anai Hitam, Danau Anai Laut, air terjun Pria Laut, Gua Sarang, Tugu 0 km, Pantai Ujung Karung, Benteng Bangkar Jepang, Pulau Rubiah, dan masih banyak lagi yang bisa kamu kunjungi. Banyak pantai di Pulau W yang sangat indah dengan ciri khasnya masing-masing, dan view yang sangat fantastik. Tetapi objek wisata yang bikin liburan kamu sempurna yaitu berlibur di Pantai Sumur 3. Sarana dan prasarana yang lengkap yang lebih membuat kamu betah yaitu dengan harga yang sangat terjangkau. Pantai Sumur 3 memiliki pantai indah yang terletak di Gampung Ieu Meule, Pulau W. Pantai yang berpasir putih yang begitu mempesona membuat ramai dikunjungi wisatawan.
lokal, dan mancanegara. Untuk pecinta biota laut dan suka bermain air, pantai ini menyediakan penyewaan alat snorkeling dan selancar. Air laut yang hijau kebiruan sangat memanjakan mata. Mendapatkan pemandangan yang sangat menyenangkan ditambah dengan pohon-pohon kelapa yang dihembus oleh angin laut sehingga kamu ingin berlama-lama di pantai. Penginapan yang bertatapan langsung dengan laut membuat lengkap liburan dan bersantai menikmati hidup. Tak hanya itu, harga penginapan yang ditawarkan sangat bersahabat dengan dompet kita loh. Rekomendasi penginapan yang digambarkan di atas yaitu Freddy's Santai Sumur 3. Pokoknya untuk liburan ke Pulau W Sabang langsung booking penginapannya agar tak bingung lagi mendapatkan tempat yang tidak jelas. Hal yang menarik dan harus ditunggu yaitu menikmati sunrise. Kelebihan Pantai Sumur 3 yaitu sebagai tempat view terbaik untuk melihat sunrise. Keindahan tersendiri yang terpadu antara cahaya matahari dengan air laut tak bisa dikatakan dengan kata-kata yang hanya bisa dirasakan oleh pengunjung Sumur 3. Pulau W terbentuk secara vulkanik, jadi banyak bebatuan yang kamu temukan di pinggir pantai yang menambah perhiasan pinggir pantai menjadi lebih indah dan unik, menjadi daya tarik pengunjung untuk berlibur ke Pulau W Sabang tentunya. Saatnya nyeberang kembali ke Banda Aceh. Kota Banda Aceh memiliki pelabuhan penyeberangan di Kampung Ulelewe, Kecamatan Meuraksa, yang dinamai Pelabuhan Ulelewe. Pelabuhan ini dijadikan satu-satunya akses menuju Pulau W, pulau eksotis dengan alam yang masih asri dan wisata bahari yang indah. Untuk menyeberang ke Pulau W, Anda harus menggunakan pelayaran di Pelabuhan Ulelewe, Kota Banda Aceh. Setiap harinya Pelabuhan Ulelewe menuju Pelabuhan Balohan melayani penyeberangan menggunakan 2 kapal feri, 1 jenis kapal cepat dan 1 jenis kapal lambat. Kapal lambat dari Pelabuhan Ulelewe, Pelabuhan Balohan beroperasi setiap hari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dengan estimasi perjalanan sekitar 2 jam.
Sementara kapal cepat beroperasi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan perjalanan selama 1 jam. Sementara kapal dari Pelabuhan Balohan, Pelabuhan Ulelewe juga melayani 5 kali penyeberangan, yaitu kapal lambat 3 kali beroperasi pada pukul 7.30, pukul 10.30, dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kapal cepat beroperasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan tiket pelayaran, Anda bisa membelinya langsung di pelabuhan karena tiket belum bisa dipesan secara online. Harga tiket sendiri bervariasi antara Rp23.000 per orang hingga Rp80.000 per orang, tergantung jenis kapal yang dipesan ya. Saat kapal ini bersandar, tim belalak menyempatkan waktu untuk beribadah dan berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Seperti apa masjid menjadi ikon kota Banda Aceh ini? Berikut petualangannya. Masjid Raya Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman adalah sebuah masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini adalah landmark Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alaeddin Mahmud Shah. Masjid kerajaan yang asli menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Ketika kolonial Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya yang asli sebagai benteng pertempuran dan menyerang pasukan Royal Belanda dari dalam masjid. Pasukan Royal Belanda pun membalas dengan menembakkan suar ke atap jerami masjid yang menyebabkan masjid terbakar. Jenderal Van Swieten pun menjanjikan pemimpin lokal bahwa dia akan membangun kembali Masjid Raya dan menciptakan tempat yang hangat untuk permintaan maaf. Pada 9 Oktober 1879, Belanda membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman sebagai pemberian dan untuk mengurangi kemarahan rakyat Aceh. Konstruksi dimulai pada tahun 1879 ketika batu pertama diletakkan oleh Tengku Qodi Malikul Adil yang kemudian menjadi imam pertama di Masjid Raya baru ini, dan diselesaikan pada 27 Desember 1881 ketika masa pemerintahan Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Shah. Banyak orang yang awalnya menolak untuk beribadah di Masjid Raya Baitur Rahman yang baru ini karena dibangun oleh orang Belanda yang awalnya merupakan musuh mereka. Namun sekarang masjid ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Pada awalnya Masjid Raya Baitur Rahman hanya memiliki 1 kubah dan 1 menara. Kubah-kubah dan menara-menara ekstra baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Dan hari ini Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman selamat dari peristiwa gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang hanya mendapatkan sedikit kerusakan, seperti beberapa dinding yang retak. Salah satu menara 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa tersebut. Di saat kejadian bencana alam tersebut, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk beribadah setelah 2 minggu. Masjid Raya Baitur Rahman awalnya dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Gerrit Buins. Desainnya kemudian diadaptasi oleh LP Luij yang juga mengawasi pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor Lie Asie. Desain yang dipilih adalah gaya kebangkitan Mughal yang dicirikan oleh kubah besar dengan menara-menara. Kubah hitam uniknya dibangun dari sirap kayu keras yang digabung menjadi ubin. Interiornya dihiasi dengan dinding dan pilar berelief, tangga marmer dan lantai dari Tiongkok, jendela kaca patri dari Belgia, pintu kayu berdekorasi dan lampu hias gantung perunggu.
Batu-batu bangunannya berasal dari Belanda. Pada saat penyelesaiannya, desain yang baru pada masanya ini sangat kontras dibandingkan dengan masjid-masjid khas Aceh saat itu, yang mengakibatkan banyak orang Aceh menolak untuk sholat di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Ditambah lagi karena masjid ini dibangun oleh orang kafir atau Belanda. Namun sekarang Masjid Raya Baitur Rahman telah menjadi masjid kebanggaan masyarakat Aceh. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di seluruh penjuru Aceh. Salah satu objek wisata sejarah yang sangat diminati oleh para wisatawan adalah Masjid Raya Baitur Rahman, di mana para wisatawan biasanya menghabiskan waktu dengan cara mempelajari sejarah masjid, menikmati keindahan arsitekturnya, serta mengabadikan foto saat berada di kawasan masjid. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman didirikan pada 1612 semasa kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi ada pula yang meyakini bahwa masjid ini telah dibangun lebih awal, yakni oleh Sultan Alaiddin Muhammad Syah pada 1292. Terlepas dari perbedaan tahun pembangunannya, bangunan asli Masjid Raya Baitur Rahman sempat terbakar pada masa pemerintahan Sultan Nurul Alam pada periode 1675 hingga 1678. Sebagai gantinya, dibangunlah masjid baru di lokasi yang sama karena posisinya yang sangat strategis. Sebagian bangunan Masjid Raya Baitur Rahman pernah dibakar pada 10 April 1873. Untuk meluluhkan hati rakyat Aceh yang murka, Gubernur Jenderal Van Lansberg menyatakan akan membangun kembali Masjid Agung yang baru. Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman selesai pada 27 Desember 1881 dan diresmikan saat itu juga. Sejak diresmikan, tidak sedikit rakyat Aceh menolak untuk beribadah di masjid itu karena dibangun oleh Belanda. Kendati demikian, kini Masjid Raya Baitur Rahman menjadi kebanggaan tersendiri bagi Banda Aceh. Ketika selesai dibangun oleh Belanda pada 1881, masjid ini memiliki satu kubah dan satu menara. Kubah dan menara lainnya ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Saat ini, Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara. Pasca tsunami 2004, masjid ini kembali direnovasi karena mengalami kerusakan yang tak terlalu parah. Fungsi Masjid Raya Baitur Rahman dan kegunaannya sangat banyak, tak terbatas untuk kegiatan keagamaan saja. Pada periode pemerintahan Sultan Iskandar Muda misalnya, masjid ini digunakan sebagai tempat menyiarkan agama Islam. Bahkan pada masa itu, tak hanya penuntut ilmu dari warga lokal yang datang ke masjid ini, tetapi juga para pendatang dari Melayu, Persia, Arab, dan Turki. Pada masa penjajahan, Masjid Raya Baitur Rahman digunakan sebagai tempat ibadah dan markas pertahanan terhadap serangan musuh. Fungsi tersebut sangat terasa semasa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah pada tahun 1870 hingga 1874 Masehi. Oleh karena itu, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi sasaran serangan Belanda hingga akhirnya terbakar. Ketika terjadi bencana tsunami pada 2004, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Saat ini Masjid Raya Baitur Rahman memiliki beragam fungsi selain digunakan untuk sholat, yakni sebagai tempat mengadakan pengajian, perhelatan acara keagamaan seperti Maulid Nabi, peringatan 1 Muharram, dan salah satu objek wisata religi di Aceh. Arsitektur Masjid Raya Baitur Rahman yang baru dirancang oleh seorang kapten Angkatan Darat Belanda bernama Gerrit van Bruins. Untuk menentukan arsitektur masjid, ia juga berkonsultasi dengan Snoek Hulbronje dan penghulu Masjid Bandung. Ciri khas Masjid Raya Baitur Rahman memakai gaya arsitektur Mughal, ditandai dengan bangunannya yang memiliki menara dan kubah besar, seperti Taj Mahal di India. Keunikan lain masjid ini terlihat pada pintunya, yaitu berupa 3 pintu besar yang terbuat dari kayu dan dihiasi banyak ornamen. Selain itu, interior ciri khas Masjid Raya Baitur Rahman dihiasi dengan dinding dan pilar berelief, tangga marmer, dan lantai dari Cina, serta kaca patri dari Belgia. Nah, itulah keseruan tim Melala ketika berkunjung kembali ke kota Sabang dan Banda Aceh. Semoga lokasi ini bisa menjadi list tujuan liburan Anda saat berkunjung ke kota ini ya. Eits, jangan lupa subscribe channel BNews TV, kemudian like and share liputan Melala kali ini ya. Di episode mendatang, Melalak masih ke tempat-tempat yang tergolong murah meriah, namun tetap enak untuk dikunjungi. Sampai ketemu di episode mendatang. Wassalamualaikum, salam jalan-jalan, sampai jumpa. Dadah! BNews TV.